HM Video. ما بزرگان سنحترین همین یک سوال واسطه داریم. در صدد کشتن تو هم نیستیم. به ما بگو کدام یک از دو پسر ابراهیم منظور توست؟ Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Mesiah adalah saudaranya Bani Israel, yaitu dari keturunan Esau, kakaknya Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail dan Ishak. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Firman Tuhan kepadanya demikian, "Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Jadi Sarai mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kemudian untuk mencegah perkelahian Siti Hajar dan Siti Sarah, Siti Hajar dan Ismail kemudian dibawa oleh Ibrahim ke tanah Arab. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata? Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ishak setelah dewasa disuruh mencari istri, tetapi istrinya bukan orang Kan'an atau berwajah Arab. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Sudah saatnya bagi Ishak untuk menikah. Tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Lalu Bapak Abraham memanggil Eliezer hambanya dan menyuruhnya mencari calon istri untuk Ishak. Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan, tapi carilah di tanah Haran. Berangkatlah Eliezer beserta rombongan membawa 10 unta dan Tuhan menyertai perjalanannya. Ketika sampai di kota Nahor, Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri Ishak. Eliezer bingung menemukan calon istri Ishak karena tidak tahu yang mana, lalu Eliezer berdoa. Eliezer berdoa jika ada perempuan yang memberi minum juga untanya, dialah calon istri Ishak. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Ribka. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka.
Ternyata Ribka memberi Eliezer minum dan juga unta-untanya minum sampai puas. Lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Ayah Ribka, Betuel dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Akhirnya, Ishak bertemu dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Dan kemudian Ibrahim mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Ishak dan Ribka juga punya anak. Pada waktu itu, budak Ibrahim bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Ishak. Ishak menyambut Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi Ribka menjadi sedih karena belum bisa mempunyai anak. Ishak pun berdoa kepada Allah agar Allah mau memberikan anak. Akhirnya Allah menjawab Ishak, yaitu Ribka menjadi hamil. Ternyata Allah memberikan 2 anak kembar kepada Ribka. Tetapi 2 bayi kembar itu saling mendorong dan Ribka menjadi sedih lagi. Ketika tiba waktunya bagi bayi itu untuk keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu, yaitu bernama Esau atau Is. Bayi yang kedua yang memegang tumit kakaknya, yaitu bernama Yakub, yang kemudian bergelar Israel. Allah kemudian berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Sehingga pada saat itu memunculkan suatu pemikiran bahwa Sang Mesias adalah berasal dari keturunan saudaranya Israel atau Bani Israel, yaitu Mesias berasal dari keturunannya Esau atau biasa dipanggil Is. Esau tumbuh menjadi dewasa. Esau suka berburu dan Esau suka tinggal di padang. Yakub tumbuh menjadi dewasa. Yakub suka memasak dan Yakub suka tinggal di kemah. Esau kemudian menikahi anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Mahalat atau biasa dipanggil Basmat. Dan dari hasil pernikahan Esau dan Basmat, anaknya Ismail, akan lahir kelak orang yang bernama Muhammad yang digelari Ahmad, yang dalam kitab-kitab sebelumnya disebut dengan nama Muhammadim. ما بزرگان سنهدرین همین 1 سؤال از تو داریم. در صدد کشتن تو هم نیستیم. به ما بگو کدام یک از 2 پسر ابراهیم منظور توست؟ خدایا گواه باش که این غیرت شریف توست که مرا آتش میزند، آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم. به شما میگویم
Dan Mesias tersebut adalah berasal dari saudaranya Bani Israel, yaitu berasal dari keturunannya Esau. Dan Esau adalah juga pemimpin umat untuk wilayah Edom dekat Palestina. Kadai hanya satu.